Halo semua rekan investor, tadi pagi kami sudah men-share ya kajian company profile dan profil bisnis dari BRI Syariah ya. Ini adalah video kedua, seperti janji kami hari ini kita langsung share dua video sekaligus ya teman-teman, karena mengingat pentingnya penjelasan tentang masalah khususnya masalah merger ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang belum menonton video pertama mengenai masalah aspek company profile, bisa melihatnya di link yang kami cantumkan di atas ya. Nah teman-teman, ini adalah video kedua, kita akan membahas mengenai masalah aspek finansial, aspek valuasi, aspek manajemen, dan juga masalah merger ya, dan pengaruhnya ke BRI Syariah. Nah tanpa berlama-lama lagi, mari teman-teman kita saksikan pembahasannya berikut ini. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung ya. Jadi ini adalah analisa fundamental lengkap saham yang keenam yang kami pilih, yaitu PT BRI Syariah. Dan ini adalah video yang kedua dari total 2 video yang kami siapkan untuk membahas BRI Syariah ini sampai selesai ya, sampai masalah merger. Teman-teman, seperti biasa jangan lupa ya, mohon dibantu subscribe, like, comment, dan share channel kami supaya teman-teman bisa mendapatkan video update yang terbaru dan terbaik dari kami. Selain itu mohon dibantu karena tujuan kami adalah untuk mengedukasi ya masyarakat Indonesia secara luas supaya muncul banyak investor ya teman-teman, value investor di Indonesia ini, supaya mereka semakin terdidik ya teman-teman, semakin melek literasi keuangan, terutama literasi investasi pasar saham ya teman-teman. Mari kita majukan bangsa kita. Oke teman-teman, pada video pertama kemarin, atau tadi pagi ya lebih tepatnya, yang kami rilis, kami sudah membahas tentang masalah company profile ya, company profile dan aspek bisnis dari BRI Syariah atau BRIS. Nah, sekarang kita coba masuk ke aspek finansialnya, dan ini kami buat berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 2020 dengan harga saham ya, waktu kami buat tuh 1395. Jadi hari ini kalau tidak salah tadi ARB ditutup 1300 ya. Jadi lebih menyesuaikan, tapi belum terlalu jauh beda dari materi kami ini. Market cap-nya ketika kami susun itu 13,55 triliun, cash-nya 311,531 billion. Kemudian total dana sirka temporernya 28.598,322 billion. Total liability-nya itu 15.770,010 billion. Ekuitas pemilik itu 5.211,746 billion. Jadi ekuitas pemiliknya kurang lebih 5,2 triliun ya teman-teman. Aset tetapnya itu 411,148 billion. Sekali lagi ini based on Q2 ya teman-teman. Jangan lupa, sebab nanti ketika perhitungan merger kami akan memakai data terakhir yaitu based on Agustus. Jadi ini mungkin sedikit berbeda masalah ekuitasnya ya teman-teman. Aset tetapnya 411,148 billion, pendapatan pengelolaan dana 1940,105 billion, kalau disetahunkan itu 3880,210 billion per year. Hak bagi hasil ya, hak bagi hasil milik bank itu 1290,808 billion, kalau disetahunkan itu 2581,616 billion per year. Jadi di sini kita tidak akan menemukan ya, di bank syariah kita tidak menemukan istilah bunga ya teman-teman. Jadi tidak ada istilah NIM atau net interest margin di sini. Yang ada adalah pendapatan pengelolaan dana dan hak bagi hasil milik bank. CFO-nya sendiri masih minus, kemudian aset tetap berbanding pendapatan itu 1:9,44 ya. Kemudian aset tetap berbanding hak bagi hasil itu 1,1:6,28, dengan total aset itu 49.580,078 billion, berarti 49,58 triliun per kami buat ya teman-teman. Jadi secara singkat kita bisa melihat bahwa BRI Syariah ini adalah CEC ya teman-teman, Capital Efficient Company ya teman-teman, ditinjau dari penggunaan aset tetapnya, kemudian kemampuan memproduksi laba atau keuntungan atau pendapatan pengelolaan dana ya teman-teman. Jadi secara overall, secara singkat kita lihat ini adalah CEC, berarti perusahaan yang baik ya.
Kemudian teman-teman, mari kita lihat juga CAGR-nya, beberapa variabel seperti biasa, supaya kita bisa mendeteksi lebih holistik ya teman-teman. CAGR atau Compound Annual Growth Rate-nya, tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan, ya kalau kita perhatikan dari 2014 sampai 2019 ya, data yang kami bisa himpun. CAGR asetnya itu 13,34%, CAGR ekuitas itu 19,88%, CAGR liabilitasnya 13,36%, CAGR liabilitas segera itu 3,7%, CAGR book value 19,88%, CAGR laba operasional 70,15%, CAGR laba bersih 72,37%, CAGR EPS 41,42%, CAGR pengelolaan itu 8,61%, CAGR hak bagi hasil itu 11,62%. Jadi teman-teman, apa artinya angka-angka ini? Kalau teman-teman lihat ya, terutama pertumbuhan laba bersih tahunannya ini fantastis semua ya teman-teman. Pertumbuhan EPS-nya juga, laba per lembar saham ini juga sangat fantastis semua. Jadi seperti inilah kira-kira kinerja perusahaan yang baik kalau masih small cap. Ya, biasanya dia bombastis semua. Semua perusahaan biasanya begitu. Nah, teman-teman, di sini kami buat keterangannya. Beberapa hal yang dapat kita lihat dari data-data tadi ya teman-teman. Yang pertama, sebagaimana umumnya perusahaan yang masih startup seperti yang kami katakan barusan ya, yang baru startup untuk bertumbuh, demikian juga Breeze pada interval waktu tadi ya, 2016 sampai 2019 kalau kita lihat pertumbuhannya juga sangat pesat, bukan? Untuk hampir semua parameter yang kita bisa hitung atau amatin, semuanya fantastis semua angkanya. Seperti itu kalau perusahaan masih belum terlalu besar, belum terlalu ekspansif. Hampir semua perusahaan, teman-teman, ketika masih tahap awal seperti itu. Jadi kalau teman-teman belajar statistik ya, ada namanya kurva log normal ya, seperti kuali terbalik dia. Seperti itu rata-rata. Di awal-awal shoot up sangat kencang sekali ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat juga track recordnya Berkshire Hathaway yang dikelola oleh Bapak Warren Buffett ya, seperti itu juga teman-teman. Kalau teman-teman lihat selama 40 tahun terakhir ya kurang lebih ya, kalau teman-teman potong-potong dia menjadi per dekade, per 10 tahun, itu juga seperti itu kurvanya, kurva log normal. Sekarang ini malah pertumbuhannya tidak sebombastis yang lalu ketika ukurannya masih kecil. Jadi teman-teman jangan kecil hati kalau melihat ya CAGR pertumbuhan aset atau CAGR pertumbuhan ekuitasnya tidak seperti dulu nanti suatu saat perusahaan ini. Nah, yang pasti semua perusahaan teman-teman diawali dari small cap, kemudian menjadi middle cap, kemudian baru menjadi big cap. Kita tidak tahu apakah Breeze ini setelah merger langsung terbang ke big cap, kita belum tahu ya teman-teman. Persentase tingkat pertumbuhannya pun nanti akan menyesuaikan. Semakin matur, semakin kurang gesit dia bergerak. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 2, pertumbuhan laba bersih dan EPS-nya juga kalau kita lihat masih fantastis ya. Ini yang membuat harga saham Breeze selama ini, terutama dalam 2 bulan terakhir ini teman-teman, itu terbang ya, terbang terus. Karena memang ada sentimen positif terus ya, ada sentimen positif terus. Nah, kemudian teman-teman mari coba kita lihat masalah valuasi ya. Berdasarkan data terakhir pada harga 1395, PBV-nya 2,6 kali, PER-nya 58,13 kali, sementara PER industrinya kurang lebih 25 atau 26 ya. Kemudian PSR-nya 3,34 kali, PCFR-nya masih minus 2,82 ya. Kita bisa melihat teman-teman bahwa sebetulnya dengan acuan PER ya, price to earning ratio, harga saham sekarang itu udah terlalu mahal ya teman-teman. Even hari ini ARB 1300 masih terlalu mahal ya. Padahal kita melihat itu sudah dengan kondisi peningkatan EPS tahun 2020 ini. Anda perlu tahu ya teman-teman, perlu tahu bahwa baru tahun 2020 ini sebetulnya BRI Syariah ini kinerja keuangannya kinclong. Ya, kalau teman-teman perhatikan 2017, 2018 ya, itu dari 2017 ke 2018 itu masih menurun. 2018 ke 2019 juga belum terlalu baik, ya. Baru 2020 langsung terbang luar biasa. Dari harga bulan Maret masih di bawah 200 ya kalau tidak salah ya. Sekarang terakhir itu terbang tertinggi 1550 kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu. Seperti itu teman-teman. Coba Anda hitung itu kurang lebih 7,5 kali lipat ya. 6 bulan, 6 sampai 7 bulan terbang sampai 750%. Wow, fantastis sekali ya. Nah, apa penyebabnya? Yaitu
sentimen-sentimen positif yang berurutan, apalagi ini sentimen merger lagi ya. Oke, teman-teman, bila mengikuti perindustrinya saja kalau kita hitung ya 25,0 seperti itu, maka harga wajar BRIS ini sebetulnya sekitar 600 ya, dan book value-nya pun saat ini 536. Jadi teman-teman bisa melihat kan, harga yang sudah sangat kelewat mahal. Kalau teman-teman perhatikan, suatu saham kalau sudah kelewat mahal tidak didasari oleh kondisi performa atau kinerja perusahaan atau kinerja keuangan yang memang worth it untuk harga itu, ya kami mau ingatin ya, ini belum pernah kami beritahu. Kalau suatu saham sudah terlalu mahal, tidak didukung oleh kondisi performa keuangan atau kinerja keuangan atau kinerja perusahaan, kinerja profitabilitas perusahaan yang memang mendukung untuk harga itu, cepat atau lambat harga saham itu pasti akan turun, teman-teman. Pasti akan turun. Itu teman-teman harus pahami betul-betul. Oke, teman-teman, coba kita bandingkan ya, sekedar informasi buat kita semua. Coba kita bandingkan dengan bank syariah yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu BTPS ya. Nah, sebelah kiri ini BTPS, sebelah kanan BRIS ya. BTPS nih waktu kami buat materi ini 3.750 harga sahamnya. PBV-nya itu 5,31, BRIS itu 2,6. Oke lah, secara book value BRIS masih lebih murah ya. PER-nya itu 35,38. Tapi PER BRIS itu 58,13. Coba teman-teman lihat ya. Kurang lebih 60% di atas PER-nya BTPS ini, teman-teman, BRIS ini. Kemudian PSR itu 7,41, sementara BRIS 3,34. PCFR itu 16,57. Kemudian BRIS itu minus 2,82. Dari segi book value, seperti yang kami katakan tadi, BTPS ini memang lebih mahal dibandingkan BRIS. Ya, book value ya teman-teman. Namun dari segi kemampuan menghasilkan laba, ya, PER itu kan price to earning ratio, ya. Harga saat ini yang update dibandingkan dengan EPS-nya. EPS itu kan earning per share, laba bersih dibagi dengan jumlah saham, laba bersih teman-teman. Jadi berarti kemampuan ya, harga dibandingkan dengan kemampuan perusahaan tersebut mencetak laba ya teman-teman. Nah, per BTPS sendiri itu lebih rendah dibandingkan per BRIS ya. BTPS kan 35,38. Itu pun teman-teman, kalau teman-teman lihat di aplikasi RTI secara singkat, ini karena laba kuartal 2 kemarin sempat rada anjlok ya. Rada anjlok, sebetulnya ini masih lebih di bawah lagi sebetulnya. Ya, coba perhatikan ya teman-teman, biar lebih sedikit apple to apple. Dalam kondisi BTPS ini labanya rada anjlok. Kalau nggak anjlok, kemungkinan PER-nya ini ya mungkin sekitar 20 atau di bawah 20 kalau nggak anjlok ya. Nah, bandingkan dengan PER BRIS ya, yang labanya sementara kondisi meningkat, itu PER-nya sedemikian. Jadi kalau tadinya ini sekitar 20, BRIS ini 58, bayangkan teman-teman. Jadi BRIS ini lebih mahal kurang lebih 2,5 sampai 3 kali lipat dari BTPS. How come ya teman-teman? Luar biasa ya. Nah, itu artinya teman-teman, BRIS ini udah terlalu mahal bila ditilik dari kinerja atau kemampuannya menghasilkan laba atau profitabilitasnya dibandingkan BTPS. Ini bukan pom-pom loh ya teman-teman. Jangan bukan pom-pom. Jangan teman-teman kecil hati kalau kami katakan sudah kemahalan harga saat ini ya. Dari segi aset, BRIS itu lebih besar daripada aset BTPS meskipun ekuitasnya tidak beda jauh ya teman-teman. Nah, kita lihat coba sekarang beberapa rasio keuangan ya, key financial ratio yang penting untuk BRIS ini dari 2014 sampai laporan keuangan terakhir. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan CAR-nya ya teman-teman. Kemudian BOPO juga cukup stabil, CER ya ini menurun terus, FDR ya, kemudian finance ratio ya, ini cukup stabil ya teman-teman. Net imbalan juga cukup stabil. ROA-nya semakin meningkat walaupun masih tetap kecil ya teman-teman. ROE-nya juga ini kita lihat semakin meningkat walaupun ini masih jauh ya dari untuk bank ya. Untuk bank paling tidak ya, kalau Warren Buffett itu memberikan acuan itu 8% untuk ROE sebetulnya. Kalau untuk bank ya mungkin 10-15 lah ROE-nya ya supaya bagus. NPF ya, non-performing finance neto itu ya 2% berhasil diturunkan walaupun ini masih cukup besar. Nah, kita lihat keterangannya teman-teman. Dari data-data di atas tadi, kita bisa melihat beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, CER. CER ini mungkin masih baru bagi teman-teman.
Ini satu istilah untuk menjelaskan cost efficiency ratio yang maksudnya adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih biaya non-bunga yang dikeluarkan suatu bank demi menghasilkan pendapatan bunga bersih. Kalau syariah dia nggak pakai istilah bunga, teman-teman. Jadi ini harus diralat, bukan bunga ya, tetapi bagi hasil. Kalau untuk syariah loh ya. Dan pendapatan lainnya selain pendapatan bunga atau bagi hasil tadi. Terlihat ya, tadi share itu turun terus sejak 2014. Coba kita mundur sedikit. Ini share-nya ya, yang baris ketiga. Dari 93,18% sampai 55,88%. Ya, turun terus loh ini teman-teman. Nah, apa artinya? Artinya teman-teman, pihak manajemen BRIS sebetulnya ini berhasil terus-menerus menekan biaya non bagi hasil pada saat menghasilkan pendapatan operasionalnya. Dengan kata lain, secara ringkasnya ya, ini BRIS ini sudah berhasil, dia semakin efisien dia. Oke, berarti ini good news dong ya teman-teman. Jadi kami mau membangun mindset teman-teman supaya teman-teman tahu walaupun market gonjang-ganjing bahkan ARB terus, karena ini mungkin ini akan ARB terus teman-teman, sebab sudah ada diberitakan bahwa harga wajarnya BRIS ini pasca merger itu 781. Jadi perkiraan kami ya mungkin akan ARB terus ya tiap hari ya. Nah, jadi supaya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman belum punya barang ya enggak masalah. Ya masih tenang-tenang saja tentunya. Kita mau bergerak dari segi melihat bisnisnya teman-teman. Jadi bukan dari melihat harga. Ya, value investor itu bukan melihat harga duluan, teman-teman. Lihatlah bisnisnya dulu, ya. Lihatlah bisnisnya dulu. Nanti harga belakangan, ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada yang masuk ya di harga 1.500, karena kemarin juga di harga 1.550 juga kami lihat masih ada yang masuk. Ya, supaya teman-teman tahu dan supaya ya nggak jadi susah tidur ya. Bagaimana langkah selanjutnya ya, supaya teman-teman tahu. Pahami dulu BRIS itu bagus nggak sih perusahaannya. Lah kalau bagus ya umpamanya memang bagus, santai-santai saja, nggak perlu pusing teman-teman ya. Kecuali teman-teman berinvestasi di perusahaan yang memang gorengan ya, ada cikal bakal harganya sahamnya kegocap, kira-kira begitu. Tapi kami mau tegaskan ya teman-teman, BRIS ini nggak mungkin lah harga sahamnya sampai kegocap. Nggak mungkin lah. Bahkan mungkin harga sahamnya di bawah 700 pun mungkin susah ya pasca merger ya. Karena kan sudah diberitakan itu per unitnya 781. Jadi kalau di bawah 700 mungkin sulit ya. Nah, jadi teman-teman yang mau mengincar ya stay saja di harga 700-800 ya toh. Oke, yang kedua teman-teman, rasio kecukupan modal atau CAR BRIS ini juga terlihat makin hari makin besar dan makin sehat. Nah, ini good news juga berarti kan. Kemudian biaya operasional terlihat ya relatif stabil biayanya, tidak ada biaya-biaya yang aneh-aneh. Kemudian besarnya net imbalan juga terlihat stabil. ROE dan ROA terus meningkat walaupun untuk kondisi sekarang masih jauh ya. Tetapi nanti teman-teman lihat pengaruhnya pasca merger, ini ROE ini melompat teman-teman 2,5 kali lipat sampai 3 kali lipat. Berarti good news lagi dong ya. Oke. Yang berikut, yang keenam, NPF ini terlihat berhasil ditekan terus, non performing finance, maksudnya kredit macet teman-teman. Kalau berhasil ditekan terus, labanya kan nanti naik, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Meskipun ya masih tetap cukup besar sih, tapi ya kita berharap karena manajemennya kan handal ya. Nah, selain itu, pada laporan kuartal 2 kemarin, 2020, kita juga melihat bahwa yang pertama teman-teman, CKPN-nya 2,21%, itu naik dari 0,97%. Itu wajar ya pada kuartal yang sama di tahun yang lalu. Ini kan era pandemi, jadi pihak manajemen bank harus mengantisipasi tentunya yang namanya kredit macet teman-teman. Semua bank juga begitu. Aset produktif dan non-produktif bermasalah berbanding total aset total produktif dan non-produktif itu turun menjadi 4,81% dari 4,95% tahun sebelumnya. Berarti good news dong. Yang ketiga, aset produktif bermasalah berbanding total aset produktif itu juga turun dari 3,47% pada tahun sebelumnya ya menjadi 3,10%. Bagus dong. Yang keempat, dengan kata lain dalam 1 tahun terakhir ini, BRIS telah berhasil menekan angka kredit bermasalah dengan sangat baik sekali meskipun masih tetap besar juga. Bagus dong, ya kan?
Nah, sekali lagi teman-teman, ini bukan pom-pom ya, bukan provokasi dan juga bukan dorongan untuk Anda membeli BRIS. Disclaimer on ya. Kemudian secara overall kinerja keuangan BRIS dalam 1 tahun terakhir ini kami lihat memang jauh lebih baik teman-teman. Meskipun memang masih tetap di bawah standar acuan batasnya ya teman-teman. Nah, data-data lainnya yang kita bisa lihat, yang pertama, lompatan yang terjadi pada akun pendapatan ya. Itu kami melihat pemicunya adalah karena ada informasi di Provinsi Aceh diberlakukan kanun ya, yaitu lembaga-lembaga keuangan di Aceh ini diwajibkan bentuknya syariah. Dan kalau kita perhatikan berita di media, sampai ini BNI Syariah pun menambah banyaknya outletnya di sana. Oke. Nah, kalau nanti sudah tidak ada BNI Syariah lagi, semuanya menjadi BRI Syariah ya. Yang kedua, pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga itu juga naik pesat sekitar 18,23% dari 28,86 triliun pada 2018 menjadi 34,12 triliun. Ini sangat pesat sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai parameter pertumbuhan ini, persentase pertumbuhan ini untuk tahun 2020 ya mungkin sekitar 38 sampai 40 triliun lah ini kurang lebih ya DPK ini. Kemudian yang ketiga, komposisi dana murah di BRIS itu naik menjadi 44,21% dari yang sebelumnya 34,07%. Kalau komposisi dana murahnya semakin besar, berarti kan cost of fund-nya makin kecil. Logikanya kan begitu, teman-teman. Nah, ini berarti berpotensi lagi nanti meningkatkan laba perusahaan secara signifikan ke depannya. Ini potensi-potensi ini teman-teman mesti lihat ya, teman-teman. Jangan sekali lagi terpengaruh dengan market. Lihatlah kondisi apa adanya perusahaan ini. Kemudian yang keempat, growth asetnya ini teman-teman, ini naik 13,87% year on year dari 37,87 menjadi 43,12 triliun. Ini lebih besar bahkan dari CAGR asetnya. Berarti dalam 1 tahun sampai 2 tahun terakhir ini teman-teman terjadi lompatan pertumbuhan aset yang sangat luar biasa. Ya teman-teman, itu kita harus lihat gitu. Jadi jangan sekali lagi mengenai masalah bad news di market yang membuat Anda gonjang-ganjing. Lihat kondisi fundamentalnya baik-baik, lihat kondisi bisnisnya ya teman-teman. Nah, berikutnya yang kelima, kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya kinerja BRIS ini kan tahun 2018 itu sedang menurun kalau dibandingkan 2017. Kemudian 2019 yang lalu juga masih belum terlalu baik. Baru 2020 ini yang memang mendadak melompat ya kondisi kinerja keuangannya. Sementara bank-bank lain itu sementara menurun di era pandemi ini, teman-teman bisa lihat BRIS ini naik sendiri. Nah, ada apa? Itu karena tim manajemennya kan bekerja lebih baik tentunya. Tadi kita sudah lihat melalui rasio-rasio ya. Nah, yang keenam teman-teman, pertumbuhan laba ini juga potensi yang luar biasa teman-teman. Pre-provision ya, operating profit atau PPOP berhasil meningkat pesat sekali 30,35% year on year di tahun 2019 kalau dibandingkan tahun 2018 yang lalu. Yang berarti penyaluran dananya ini makin gencar ke para konsumen. Apalagi nanti kalau sudah pasca merger di mana BRI Syariah ya, BRI Syariah yang menjelma menjadi perusahaan besar ya. Kami pakai istilah menjelma supaya Anda langsung bisa bayangkan ya. Menjelma menjadi perusahaan besar. Kami hitung itu asetnya kurang lebih sampai menjadi 4 kali lipat ya. Mungkin 4 sampai 5 kali lipat nanti dia. Berarti kan jumlah dana yang akan disalurkan juga semakin besar. Tentu ini PPOP ini juga makin besar teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi coba lihat dengan mata mental yang jernih. Ini perusahaannya bagus atau tidak ya teman-teman. Supaya nggak kebawa arus ya dengan berita-berita yang kurang enak. Kemudian yang keempat, aspek manajemen teman-teman. Yang pertama jajaran direksi ini kami lihat ini orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, terutama di BRI. Jadi orang-orangnya rata-rata udah pernah kerja lama dan kerja di induknya di BRI. Jadi bagus dong ya. Yang kedua, ada unsur insider trading. Kami melihat ada profit taking, penjualan terus-menerus BRIS ya oleh pemegang saham pengendalinya yaitu BRI sejak 12 Juni 2020 harganya sekitar 316 sampai 16 September 2020 harganya 850 sampai 900. Total yang dijual tuh 24.775.900 lembar saham ya, tidak signifikan sebetulnya, tetapi yang harus kita perhatikan adalah sedangkan di harga segini ya ini mereka jualan, apalagi sekarang ini harganya 1.300 bukan. Nah, investor retail mungkin membuang barang, tambah lagi mungkin ini insider juga buang barang. Ya dong, logikanya ya.
Sedangkan di harga 900 saja jualan, apalagi harga 1.300. Betul ya? Nah, jadi kita harus waspada juga gitu teman-teman. Jadi hati-hati. Yang keempat, mengingat jajaran manajemen BRI juga, ini kan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Sejatinya BRIS juga pasti akan dikembangkan dengan baik lah ya, seperti itu. Walaupun memang ketika nanti sudah merger, ini kelihatannya pengendalinya kan Bank Mandiri. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kan mereka juga adalah orang-orang yang sudah pengalaman teman-teman, bukan orang-orang yang masih baru ya. Oke, yang berikut teman-teman, ini yang hal yang sangat penting ya, yang merupakan berita hangat akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah merger. Ya, yang pertama, sebagaimana saat ini sedang ramai diberitakan teman-teman, bahwa merger 3 bank syariah BUMN itu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, dan itu sudah disepakati ya teman-teman tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu. Itu kami cuplik di sini surat pernyataannya, persetujuannya. Dan BRIS itu menjadi surviving entity ya, BNI Syariah dan BSM itu menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan. Maksudnya ya, surviving entity ini si BNIS ini ya, BNI Syariah ini sama BSM ini masuk ke BRIS, itu maksudnya teman-teman. Oke ya. Tapi yang namanya tetap ada itu BRI Syariah, tapi kita juga belum tahu apakah namanya tetap BRI Syariah ataukah Bank Amanah seperti yang berita-berita yang kita bisa baca, atau yang lain, kita belum tahu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kami mau mengajak lagi kepada teman-teman semua untuk melihat prospeknya, saya lagi melihat bisnisnya ya. Yang kedua, masalah merger dengan BNI Syariah dan Mandiri Syariah ini, kita perhatikan dulu perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, baik perbankan syariah maupun ini syariah. Ini teman-teman, ini kami ambil datanya dari OJK ya. Data dari OJK itu per Juli 2020 ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat walaupun kecil di kotak atas ini adalah Bank Umum Syariah. Asetnya dari 2016 meningkat sampai Juli ya 2020. Begitupun juga unit usaha. Kalau unit usaha berarti dia masih di bawah bank lain ya. Nah, seperti itu, ini meningkat juga. Coba kita lihat keterangannya. Dari data-data tadi teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan sejak 2016 sampai 2019 itu Bank Umum Syariah itu asetnya bertumbuh dari 254,18 ya, 184 triliun ya. Itu bertumbuh menjadi 350,36 triliun. CAGR-nya itu 8,35%. Kemudian yang unit usaha ini lebih ngeri lagi teman-teman, hampir 2 kali lipat pertumbuhannya. Ya, unit usaha syariah itu asetnya bertumbuh dari 102,32 triliun menjadi 174,2 triliun. CAGR-nya 14,23%. Sehingga kalau ditotalkan ya, aset syariah itu bertumbuh dari 356,5 triliun menjadi 524,56 triliun. CAGR-nya 10,14%. Ya, kalau kita perkirakan Bank Umum Syariah ini akhir tahun asetnya sekitar 379,6 triliun. Kalau unit usahanya itu sekitar 198,98 triliun. Jadi kalau di total 578,6 triliun total estimasi aset syariah semuanya. Oke ya teman-teman. Berarti teman-teman bisa melihat apa? Industri perbankan atau industri usaha syariah ini bertumbuh sangat pesat sekali. Itu saja yang teman-teman mesti pegang ya. Teman-teman, di sini kami menyajikan tabel ya untuk kondisi merger ya. Ini datanya kami ambil LK terakhir Agustus 2020 ya. Asetnya BRI Syariah itu 51,8 triliun ya. BNI Syariah 49,97 triliun, sedikit lebih kecil ya. Dan Bank Syariah Mandiri ini yang lebih dari 2 kali lipat dari BRI Syariah, 112,12 triliun. Sehingga ini yang nanti jadi pengendali ketika nanti sudah merger. Totalnya kurang lebih 213,89 triliun. Ini masih estimasi ya, teman-teman. Sekali lagi, liabilitasnya 46,54 triliun BRIS ya, kemudian BNI Syariah 44,64 triliun, Bank Syariah Mandiri 101,91 triliun, totalnya sekitar 193,09 triliun. Kemudian ekuitasnya itu BRI Syariah 6,26 triliun, BNI Syariah itu 5,33 triliun, BSM 10,21 triliun ya, totalnya kurang lebih 20,8 triliun. Pendapatannya BRI Syariah itu 2,76 triliun, BNI Syariah 2,65 triliun, BSM itu 6,23 triliun, kemudian totalnya sekitar kurang lebih 11,64 triliun lah. Kemudian laba bersih itu BRIS itu 164,6
ya, 168,42 miliar. BNI Syariah 344,74 miliar, kemudian BSM 957,13 miliar, total itu 1,47 triliun. Nah, teman-teman, ini yang kami katakan ROE-nya BRI Syariah sekarang ini kurang lebih sekitar 4%-an, 4,04. Ya, labanya ini laba dibanding ekuitas pemilik ini sangat kecil sekali ya teman-teman. BNI Syariah itu lebih dari 2 kali lipat, 9,71%. BSM ini yang luar biasa, ini 3,5 kali lipat dari BRI Syariah ya, kemampuan menghasilkan labanya dibandingkan ekuitas pemilik. Ini BSM yang paling powerful, 14,10%. Sehingga ketika digabung nanti, teman-teman coba bayangkan, anggaplah namanya tetap BRI Syariah, kira-kira seperti itu ya. BRI Syariah nanti yang baru pasca merger menjelma tanda kutip ya, menjadi asetnya 213 triliun. Kemudian ekuitas bersihnya 20,8 triliun, laba bersihnya 1,4 triliun, dan ROE-nya menjelma menjadi 10,6%. Berarti ini sekitar 2,5 sampai 3 kali lipat. Berarti naik berkali-kali lipat. DER-nya ya kurang lebih hampir-hampir sama lah ya, enggak jauh beda. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa lihat? Kalau disetahunkan aset total gabungan hasil merger nanti, ini kira-kira ya, 320,83 triliun. Ini tuh kalau dibandingkan teman-teman sama data ini ya, di industri industri usaha syariah total di 320 ini itu tuh sekitar 55,45%, teman-teman. Artinya, coba teman-teman bayangkan seluruh Indonesia ya, industri usaha syariah yang menghandle lebih dari setengahnya adalah BRI Syariah. Teman-teman bisa melihat ya. Coba bayangkan di pikiran teman-teman ya, BRI Syariah yang ukurannya nanti 4 sampai 5 kali lipat dari sekarang. Dan kemampuan mencetak labanya berbasis ekuitas itu 2,5 sampai 3 kali lipat dari sekarang. Nah, udah kebayang ya teman-teman. Seperti itu cara melihatnya. Jadi teman-teman lihat usahanya, karena di video 1 pun, video pertama tadi pagi kami sudah share ya teman-teman, bahwa BRI Syariah ini sementara pesat-pesatnya bertumbuh teman-teman. Cuman memang harga sahamnya itu sudah selangit. Itu akibat pom-pom. Akibat pom-pom, akibat permintaan yang terlalu tinggi beberapa waktu akhir-akhir ini. Padahal kalau kita lihat nih BRI Syariah kan ROE-nya kan tidak seberapa ya. Tapi ya seperti itu teman-teman. Market mengapresiasi terlalu berlebihan BRIS ini akhir-akhir ini. Jadi, kalau teman-teman akan melihat mungkin ARB terus ke depan, jangan kaget, jangan shock, karena memang kemarin harga sampai tembus 1.550 itu udah kelewatan batas, teman-teman. Dari Maret sampai Oktober itu naik 750% kurang lebih, itu kan udah kelewatan. Jadi mungkin kalau teman-teman misalnya punya barang di harga 1.500, misalnya suatu saat nanti ARB terus sampai mungkin katakanlah harga 800 atau 700-an. Ya teman-teman nggak usah kaget, siapin saja peluru lagi ya, dry powder. Nanti tangkap di bawah ya. Jangan dilepas, jangan di cut loss teman-teman. Ini kan perusahaan bagus, buat apa di cut loss? Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Menurut kesepakatan di atas tadi, ya BRIS nanti akan menjadi surviving entity. Kami tadi sudah katakan, ini estimasi kami ya, kami buatkan tabelnya teman-teman untuk menghitung valuasi before and after merger. Ya, ekuitasnya dari 6,26 menjadi 20,80, jumlah saham tuh 9,7 miliar menjadi sekitar 40,8 miliar. Ini sudah diumumkan ya kemarin. Book value-nya 645, nanti kalau setelah merger kami hitung kurang lebih 510. Harga sahamnya 1395, ini acuannya kami anggap tetap 1395 ya. Kami anggap acuannya seperti ini. Nah, kemudian pernya 58,13 nanti menjadi 39, PBV-nya itu 2,6 nanti kurang lebih 2,7. Jadi, teman-teman, coba kita perhatikan ya. Sampai saat materi ini kami buat, informasi terbaru yang ada di media itu mengatakan bahwa mekanisme mergernya nanti itu adalah caranya dengan cara BRIS menerbitkan saham baru sebanyak 31,13 miliar lembar saham. Sehingga totalnya nanti akumulasinya menjadi 40,84 miliar lembar saham. Kira-kira seperti itu. Kemudian, secara
teknisnya ya, saham yang baru tersebut kemudian nanti dikonversi dan diserap oleh Mandiri dan BNI. Bank Mandiri ini memegang 20,91 miliar lembar saham sehingga porsinya nanti 51,20%. Jadi kalau teman-teman lihat porsinya ini di BRIS menjadi sebanyak ini, kalau teman-teman lihat di RTI itu sekarang pemegang saham pengendali BRIS itu kan masih BRI ya, kurang lebih 73%. Ini nanti geser menjadi Mandiri yang pegang kendali. Seperti itu ya teman-teman. Lalu BNI itu 10,23 miliar lembar, 25% lah kurang lebih ya. Nah, investor lainnya ini BNI Life Insurance, ini minor, tidak terlalu banyak ya. Mandiri Sekuritas ini juga tidak terlalu banyak. Nah, pemegang saham existing sendiri yaitu pengendalinya 7,09 miliar lembar alias si BRI ya. Ini nanti terdilusi dari 73% menjadi 17,4%. Nah, sedangkan BRI saja terdelusi. Kan ini yang ditakutkan oleh market. Kan ini yang ditakutkan sehingga semua pada buang barang, termasuk retail, teman-teman. Artinya apa? Retail ini panik untuk selling karena takut terdelusi sahamnya, sehingga tinggal 4,4% saja proporsinya. Kurang lebih begitu. Iya, kalau teman-teman berpikirnya beli saham BRI hanya untuk 2-3 bulan ke depan atau paling lambat 6 bulan. Tetapi kalau teman-teman berpikir, teman-teman membeli saham BRIS untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kami bisa mengatakan, coba teman-teman lihat BRI deh. Ya, 10 tahun yang lalu atau BCA. 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan 10 tahun berikutnya. Coba teman-teman lihat. Kira-kira seperti itu. Jadi, kami pikir ini bukan sesuatu yang perlu terlalu berlebihan ya, ditakutkan ya teman-teman. Oke, beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan merger ini. Yang pertama, perkiraan tadi ya, memakai asumsi proses mergernya kalau berhasil loh ya. Kalau gagal ya nggak jadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tapi kami rasa ini karena ini yang nguruskan BUMN ya. Ini kan gaweannya BUMN, kami rasa ini pasti berhasil ya teman-teman. Karena ini kan pasti ada unsur campur tangan pemerintah. Yang kedua, kalau kita perhatikan tabel di atas tadi, teman-teman, setelah merger, nih perhatikan tulisan yang hijau, teman-teman. ROE BRI sini, BRIS ya, akan naik dari 4,04% menjadi 10,60%. Lalu, apakah Anda perlu takut? Kemudian yang ketiga, pada harga sekarang, ini memang sekarang agak bad newsnya seperti ini, teman-teman, masalah harga yang kemahalan ya. Pada harga sekarang pun, BRIS ini sebetulnya ya, sudah cukup mahal memang. Untuk kondisi setelah merger nanti, dengan asumsi ROE-nya katakan 10,60%, teman-teman, PER-nya 39 kali, harga saham 1.395 atau PBV-nya 2,7 dan total aset sekitar 214 triliun, dapat dipastikan memang itu sudah sangat mahal sekali seperti yang kami bilang tadi. Coba kita lihat ya, bank yang luar biasa, yang wonderful, itu BCA aja, teman-teman. Track record-nya yang udah sangat handal ya. Selama berapa puluh tahun itu, dan asetnya hampir 5 kali lipat ya dibanding BRIS yang setelah menjelma menjadi membesar nanti ini. ROE-nya pun lebih tinggi, 14,48%. Toh PER-nya itu hanya 29,23 kali loh teman-teman. Jadi dari segi PER, BRIS ini kelewat mahal ya. Nomor keempat, jadi menurut pendapat kami teman-teman, pada kondisi saat ini BRIS ini sudah sangat rawan aksi profit taking karena memang sudah sangat mahal, teman-teman. Ya. Jadi, apa yang harus kita ambil sikap kita ya? Yang kelima, kalau mau kita bandingkan lagi misalnya bukan dengan BCA tetapi dengan BBRI ya, mungkin bisa dengan induknya. Ya, asetnya kan itu 1.388 triliun BRI sekarang. Kemudian ROE-nya kan 10,98. Ya, tidak jauh dari ROE BRIS setelah nanti pasca merger. PBV-nya 2,16 kali ya. Ternyata PER-nya kan cuma 19,69 kali aja ya. Kalau kita pakai PER-nya 39 ya ke BBRI ini milik BRIS pasca merger, teman-teman. Itu kira-kira harga saham BBRI ini 165 EPS-nya, teman-teman, kali 39 itu 6.435. Coba teman-teman bayangkan, kalau di hadapan teman-teman sekarang dihadapkan BRI harga 6.435. Mahal bukan? Bukan cuma mahal lagi teman-teman, mahal luar biasa ini teman-teman. Nah, sedangkan BRI saja, kalau teman-teman lihat di RTI, ya sebelum harganya seperti sekarang ya,
Kalau nggak salah top performanya itu sekitar 4.700-an. Jadi coba Anda bayangkan harganya si BRIS saat ini itu setara dengan BRI 6.400-an. Itulah tingkat kelewat mahalnya. Jadi karena udah kelewat mahal, karena itu BRIS harus turun harganya. Itu teman-teman ya penyebabnya. Jadi kita bisa melihat kesesuaian ya, seperti itu. BRIS ini rentan sekali dengan profit taking kalau sudah kemahalan. Ya teman-teman, Warren Buffett pernah mengatakan bahwa kalau harganya sudah kemahalan teman-teman, tidak disupport, tidak didukung dengan fakta dan bukti, ya kinerja keuangan atau kinerja perusahaan yang tepat mendukung support untuk harga itu, pasti akan turun harga sahamnya. Ini teman-teman harus ingat betul-betul, pasti akan turun. Jadi artinya kalau teman-teman melihat harga saham sudah kemahalan, jangan dikejar ya teman-teman. Jadi nomor 7 ini ya, mudah-mudahan teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang berminat membeli BRIS, saran kami tunggu harganya ya. Jangan dikejar, walaupun sekarang 1.300 itu masih mahal loh teman-teman. Dalam jangka panjangnya memang bagus perusahaan ini, memang bagus ya, profit lah ya, prospeknya bagus, prospeknya cerah ya. Tapi kan harganya mahal teman-teman. Oke, yang ke-8 masalah dilusi saham ya teman-teman. Ini nggak usah khawatir ya. Syarat minimal kan dari BI 7,5%. Nanti mungkin BRIS akan menerbitkan saham lagi ya, menambah sahamnya untuk publik ya, bukan menerbitkan, menambah saham lagi untuk publik supaya publik bisa dapat 7,5%. Kemudian yang ke-9, kalau mau dilihat dari segi perbandingan BBRI ini, PER-nya 19,69, maka perkiraan EPS-nya kan sekitar 36 nih BRIS-nya setelah merger. Jadi worth it-nya harganya itu 710. Makanya kalau teman-teman di media-media baca di berita, mereka akan menghargainya 781. Memang segitu, antara 700 sampai 800, itulah harga wajarnya. Sementara kan sekarang 1395, malah hari ini 1300. Jadi kalau teman-teman lihat ini selisihnya sekitar 500 sampai 600 poin. Ya, kemungkinan dia akan turun terus. Jadi, ya kita stay cool aja lah ya, kita menonton saja. Nomor 10, saran kami kalau mau berminat buy BRIS ini ya, sebaiknya tunggu sampai harganya di bawah 1000. Kalau dapat harga 800-900 syukur. Dapat di bawah 700 lebih bagus lagi ya. Barang bagus kok. Ini kan fundamentalnya oke. Nah, teman-teman ini ada informasi tambahan ya. Ini minta maaf karena ini agak panjang karena kami mau membuat cukup lengkap supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran luas ya sebanyak-banyaknya. Informasi tambahan tentang posisi perbankan syariah Indonesia dibanding beberapa negara di dunia secara global, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ya, gambar di samping ini kan profil keuangan syariah global terlihat secara perkiraan aset. Ini aset global itu kalau dirupiahkan 52.080 triliun rupiah. Sementara di Indonesia ya tahun 2024 ini perkiraannya 851,5 triliun. Jadi Indonesia itu market syariah global cuman mampu melayani 1,64%, cuman segini teman-teman. Artinya ini sangat sedikit sebetulnya. Jadi ini masih sangat blue ocean kalau istilah bisnis ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat posisi Indonesia dalam keuangan syariah global itu baru nomor 7 ya teman-teman. Nih, kami sudah sajikan di sini. Ini data dari OJK ya teman-teman. Nah, nomor 7. Jadi masih sangat jauh sebetulnya. Oke, berikutnya pembiayaan berdasarkan sektor industri. Kalau kita lihat ini data dari OJK teman-teman. Kemana sih mereka yang industri syariah ini menyalurkan dananya? Ini porsi pembiayaan pada sektor usaha 55,62%. Kemudian porsi pembiayaan pada sektor rumah tangga ini 42,78%. Ini sektor-sektornya yang mereka support teman-teman. Jadi masih sangat luas ya. Masih sangat kecil sebetulnya persentase ini teman-teman. Ini juga. Nah teman-teman, sudah sedemikian jauh kami menjelaskan tentang BRIS ini, termasuk juga pengaruhnya nanti before dan after merger ya teman-teman. Kami melihat BRIS ini baik-baik saja secara fundamental, tidak ada masalah ya. Industri keuangannya, bisnisnya juga sementara growth-nya, dan teman-teman bisa lihat tadi growth-nya juga 2 digit, bukan growth yang minim ya teman-teman. Jadi secara fundamentalnya sangat baik. Hanya saja harga sahamnya memang sekarang sangat mahal. Jadi bagi teman-teman ya kesimpulannya, yang berminat silakan menunggu, yang mungkin nyangkut di atas ya
Kami tidak bisa mengatakan cut loss, teman-teman. Nanti Anda rugi. Siapkan dry powder, ya. Nanti average down saja ketika harganya sudah di bawah 1000, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya dalam mengambil keputusan untuk bridge ini. Sampai jumpa teman-teman, salam sukses senantiasa untuk Anda sekalian.